Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai peran pengawasan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perkenalkan, nama saya Atep Manarul Hidayat dengan NIM 2024 15 110 188. Perkenalkan, nama saya Maisa Apriani, NIM 2024 1510 180. Perkenalkan, saya Rina Dwi Febrianti dengan NIM 2024 15 136. Perkenalkan, nama saya Sinti Oktaviani dengan NIM 2024 1510 152. Nah, jadi dari peran pengawasan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab utama pengawas pendidikan. Jadi dari pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu pengawasan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, jadi yang pertama itu pemantauan ya. Pemantauan adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil pendidikan di sekolah binaan. Lalu yang kedua itu supervisi. Supervisi adalah pembinaan profesional kepada kepala sekolah dan guru agar kualitas pembelajaran meningkat. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi adalah proses menilai sejauh mana indikator standar nasional telah tercapai di sekolah. Lalu yang keempat itu pelaporan. Jadi pengawas wajib menyusun laporan resmi dari seluruh hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Dan yang terakhir, tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, jadi ini maksudnya adalah tahap menindaklanjuti hasil laporan yang menjadi kunci peningkatan mutu sekolah. Nah, yang selanjutnya itu peran pengawas pendidikan dan administrator sekolah. Jadi yang pertama itu ada mendukung peningkatan standar pembelajaran dengan bekerja sama dengan guru dan administrator sekolah. Jadi itu maksudnya pengawas pendidikan berperan sebagai mitra strategis dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua itu mendorong profesionalisme guru melalui bimbingan, supervisi, dan pendampingan. Lalu yang kedua itu mendorong profesionalisme guru melalui bimbingan, supervisi, dan pendampingan. Jadi maksudnya itu salah satu tugas penting pengawas adalah membantu guru berkembang secara profesional. Lalu yang ketiga, bertindak sebagai konsultan ahli memberi solusi atas masalah pendidikan di sekolah. Maksudnya, jadi konsultan ahli itu dapat memberikan atau harus mampu menganalisis masalah pendidikan secara mendalam. Jadi bukan hanya melihat gejala di permulaan aja gitu. Yang keempat, menciptakan suasana kerja positif, menjadi konselor bagi guru dan staf sekolah. Jadi maksudnya itu si pengawas itu memiliki peran sosial dan juga emosional dalam membangun iklim kerja yang cenderung positif gitu di dalam kinerja sekolahnya. Yang kelima, memberi inspirasi agar semua pihak bekerja lebih baik untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Jadi pengawas juga berperan sebagai role model dan inspirator di lingkungan sekolah gitu. Lalu menurut Dharma, pengawas sekolah memiliki peran yang unik dalam mengelola pengawasan yang meliputi yang pertama adalah konseptor. Konseptor yaitu perancang konsep. Pengawas berperan merancang konsep atau ide dasar dalam pelaksanaan pengawasan di sekolah. Yang kedua ada programmer, yaitu menyusun program. Pengawas menyusun program kerja yang sistematis. Yang ketiga ada komposer, yaitu penyusun pengelola. Pengawas menggunakan atau mengatur dan mengelola berbagai data.
Yang keempat ada reporter. Reporter adalah pengawas menyusun laporan kegiatan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Yang kelima ada builder. Builder yaitu pembina atau pengembang. Pengawas bertugas membina dan mengembangkan kompetensi guru. Yang keenam ada supporter. Supporter adalah pemberi dukungan. Pengawas memberi dukungan moral, teknis, dan profesional kepada guru maupun kepada sekolah. Yang ketujuh ada observer, yaitu pengamat. Pengawas melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran. Yang terakhir ada user. User yaitu pengguna informasi. Pengawas menggunakan data hasil supervisi untuk pengambilan keputusan atau peralihan mutu pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya, menurut Olivia mengemukakan bahwa peran seorang supervisor adalah yang pertama koordinator, yaitu tugasnya bertanggung jawab mengatur dan memastikan semua kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua ada konsultan. Supervisor bertugas memberikan bantuan dan saran profesional kepada guru. Yang ketiga ada leadership group. Bertugas supervisor memimpin kelompok guru dalam kegiatan pengembangan profesional. Yang keempat atau yang terakhir ada evaluator. Evaluator bertugas supervisor menilai dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran, kinerja guru, serta keberhasilan program sekolah. Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, mencangkup bidang-bidang. Yang pertama isi. Isi mengatur materi dan kompetensi belajar tiap jenjang. Yang kedua itu proses. Proses mengatur cara pembelajaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai. Yang ketiga, kompetensi kelulusan. Nah, kompetensi kelulusan itu menetapkan kemampuan minimal kelulusan. Yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, menetapkan syarat dan kompetensi guru. Yang kelima, sarana dan prasarana, itu mengatur fasilitas di sekolah. Yang keenam, pengelolaan, mengatur tata kelola di sekolah. Yang ketujuh, pembiayaan, yaitu menjelaskan kebutuhan biaya di sekolah. Yang kedelapan, penilaian pendidikan, mengatur cara dan prosedur untuk menilai hasil belajar siswa. Selanjutnya, menurut Mulyasana 2011 halaman 120 sampai 123, sumber daya pendidikan yang baik merupakan salah satu dari sekian banyak komponen dalam upaya untuk memberikan pengajaran yang berkualitas tinggi. Nah, kedua itu persiapan pembelajaran yang efektif. Ketiga, kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan. Keempat, pendidik yang unggul merupakan fondasi dari setiap sekolah yang hebat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.